Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA N1 Sungai Pandan, Bapak, Ibu Guru, dan staf tata laksana, serta teman-teman yang saya cintai. Pertama-tama, marilah kita panjatkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan beberapa hal mengenai keadaan lingkungan sekitar kita. Seperti yang kita ketahui, lingkungan merupakan tempat tinggal dari makhluk hidup. Maka sudah sepatutnya kita merawat dan menjaga lingkungan agar alam tetap lestari. Berbagai upaya menjaga lingkungan secara global maupun nasional tentunya sudah dilakukan, seperti mengurangi polusi sampah plastik, emisi karbon, dan sebagainya. Berbicara mengenai mengurangi polusi sampah plastik, fakta di lapangan mengatakan sebaliknya. Dikutip dari Beta Hita ID, jumlah sampah sekali pakai yang dihasilkan di seluruh dunia kini menembus rekor baru. Hal itu terungkap dalam laporan indeks kedua yang diterbitkan oleh Plastic Waste Maker Index pada 6 Februari 2023 oleh organisasi filantropi Mendero Foundation menemukan bahwa dunia menghasilkan 139 juta metrik ton sampah sekali pakai pada tahun 2021. Jumlah ini 6 juta metrik ton lebih banyak dari tahun 2019, tahun di mana ketika laporan indeks dirilis. Selain itu, di Indonesia sendiri pada akhir tahun 2022, Ecological Observation and Wetland Conservation atau ICOTON mengungkapkan hasil penelitian tentang kondisi pencemaran mikroplastik terhadap sungai-sungai yang ada di Indonesia. Bisa dikatakan sebagian besar sungai di Indonesia dibanjiri oleh mikroplastik. Air sungai memiliki peranan vital dalam kehidupan makhluk hidup sehari-hari sebagai habitat berbagai macam organisme. Keadaan sungai di Indonesia sampai ini dinilai masih buruk karena banyak ditemukan sampah plastik di bantaran dan badan air. Hal ini menjadi sumber dari adanya kontaminasi mikroplastik, yaitu partikel plastik yang berukuran kurang dari 5 mm. Kontaminasi mikroplastik di sungai Indonesia tahun 2022 didominasi oleh fibre atau serat, film, filamen, fragmen, velvet, dan foam. Berdasarkan data Kementerian PUPR tahun 2020 yang dikelola oleh FITRA atau Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran, tata kelola sampah di Indonesia belum merata. Regulasi terkait tata kelola sampah di level daerah masih minim. Dari 514 kabupaten dan kota di Indonesia, hanya 45% yang sudah memiliki peraturan daerah atau perda persampahan dan perda retribusi persampahan. Pengelolaan sampah masih dilakukan dengan tradisional, memakai pola landfill. Pola ini sangat berbahaya karena hanya buang, angkut, dan timbun di tempat pembuangan akhir atau TPA. Selain itu, pemanfaatan sampah saat ini masih kecil, hanya sekitar 7,5% dari total sampah yang menumpuk setiap hari. Nah, masalah yang disebabkan oleh mikroplastik lebih besar dari yang biasanya diperkirakan, sehingga dinilai berbahaya dan mengancam keberlangsungan makhluk hidup. Berdasarkan komponennya,
plastik tersusun oleh senyawa utama meliputi stearin, vinil klorida, dan bisphenol A. Apabila tubuh terpapar oleh senyawa tersebut, maka akan menyebabkan iritasi atau gangguan pernapasan, mengganggu hormon endokrin sampai berpotensi menyebabkan kanker. Senyawa tambahan yang dicampurkan ke dalam plastik meliputi phthalate, penghalang api, dan alkaliphenol. Juga dapat menyebabkan gangguan aktivitas endokrin hingga berdampak pada kesuburan. Senyawa dari plastik ini memiliki aktivitas mengganggu hormon estrogen, sehingga jika masuk ke dalam tubuh dapat meniru hormon estrogen. Senyawa tersebut dapat menurunkan kadar hormon testosteron plasma dan testis, LH plasma, dan juga menyebabkan morfologi abnormal seperti penurunan jumlah sel Leydig pada biota jantan. Semakin bertambah timbulan sampah menandakan bahwa banyak sampah plastik yang bocor ke lingkungan, TPA yang overload di setiap daerah, dan adanya kontaminasi mikroplastik di 68 sungai yang tersebar di Indonesia. Berkaca dari beberapa fakta temuan tersebut, sudah seharusnya kita sebagai generasi muda untuk menjaga dan melestarikan lingkungan. Maka, mulai detik ini, mari kita buat perubahan. Mari kita membatasi penggunaan plastik di kehidupan sehari-hari. Saya tahu, hal ini mungkin terasa sulit, tapi kita bisa mulai dari hal-hal kecil terlebih dahulu. Jadi, jika biasanya kita berbelanja di pasar selalu menggunakan plastik, maka mulai sekarang gunakanlah goodie bag, tote bag, atau tas belanja yang dapat digunakan berulang kali. Dengan begitu kita dapat mengurangi penggunaan plastik, ramah lingkungan, dan tentunya lebih awet daripada plastik yang hanya bisa digunakan sekali pakai. Kita juga bisa mengubah alat-alat makan dari plastik ke material non-plastik, seperti menggunakan botol tumbler dan sedotan non-plastik. Jika kita mau menerapkannya dengan rajin, tentu ada banyak cara untuk membatasi penggunaan plastik. Tapi jika masih terasa berat, setidaknya tolong kelola sampah dengan benar. Jangan buang sampah sembarangan. Sekarang kita bisa menemukan sampah di mana-mana. Jadi buanglah sampah pada tempatnya. Saya harap setelah pidato ini, kita bisa mulai membatasi penggunaan plastik dan sebagai generasi muda, kita dapat bekerja sama dengan masyarakat serta pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan sampah di Indonesia, agar sampah plastik tidak bocor ke lingkungan yang menjadi cikal bakal dari mikroplastik. Untuk anak-anak kita, lingkungan kita, mari membuat perubahan dari sekarang. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.